belakang dari makalah kami. Indonesia merupakan negara berkembang yang masih melakukan pembangunan baik dari segi fasilitas, infrastruktur, maupun sumber daya. Arus modal asing atau Foreign Direct Investment atau disingkat dengan FDI merupakan salah satu cara untuk membiayai pembangunan negara dengan cara menarik pihak asing untuk berinvestasi di Indonesia. Kehadiran investasi swasta melalui modal asing sangat diharapkan untuk menopang pertumbuhan ekonomi. Arus modal asing yang masuk ke Indonesia menjadi semakin besar setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang penanaman modal asing beserta beberapa kebijakan berupa deregulasi di bidang investasi. Pada kuartal 1 tahun 2020 terjadi kondisi di mana beberapa sektor perekonomian mengalami perubahan yang signifikan dikarenakan terjadi pandemi COVID-19. Menurut beberapa pakar ahli, sektor yang terkena imbas signifikan akan pandemi yaitu sektor kesehatan, pariwisata, dan beberapa sektor lainnya. Sedangkan pembangunan negara harus dilihat dari seluruh sektor di mana sebagian besar pembiayaan didapat dari modal asing. Ada 3 bentuk modal asing yang bergerak di pasar modal internasional. Pertama, ada investasi langsung. Investasi langsung ini adalah investasi jangka panjang yang biasanya itu bergerak di sektor real. Kedua, ada investasi portofolio. Nah, investasi portofolio ini biasanya berjangka pendek, terus juga mempengaruhi pasar domestik, dan transaksinya itu biasanya menggunakan ekuitas dan sekuritas. Ketiga, ada aliran modal bentuk lain. Nah, aliran modal bentuk lain ini biasanya adalah kredit perdagangan dan pinjaman pemerintah. Terus juga ada faktor yang mempengaruhi investor untuk membeli suatu aset. Pertama adalah kekayaan si investor itu sendiri, kedua adalah harapan hasil dari pembelian aset, ketiga adalah resiko membeli aset, keempat adalah likuiditas aset. Foreign Direct Investment atau FDI merupakan bentuk investasi yang dilakukan oleh sebuah perusahaan dari suatu negara untuk menanamkan modalnya dalam jangka waktu panjang ke sebuah perusahaan di negara lain. Nah, selanjutnya ada nilai tukar. Nilai tukar itu sendiri menurut definisi dari Miskin adalah nilai suatu mata uang terhadap nilai mata uang lainnya. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi nilai mata uang. Pertama, ada dari sisi permintaan. Kalau semakin tinggi pembayaran impor, semakin tinggi capital outflow, dan semakin banyak kegiatan spekulasi suatu negara, maka itu akan melemahkan nilai tukar negara tersebut. Nah, sedangkan kalau dari penawaran itu ada kalau misalnya penerimaan hasil ekspornya semakin tinggi, aliran modal masuk atau capital inflow-nya juga tinggi, itu akan meningkatkan atau memperkuat nilai tukar suatu negara. Nah, masuk ke inflasi. Seperti yang telah kita ketahui, inflasi adalah kenaikan harga-harga pasar secara terus-menerus dalam periode waktu tertentu. Adapun indikator pengukur dari inflasi ini yaitu namanya indeks harga konsumen atau yang biasa disebut IHK. Terkaitan aliran modal masuk dengan nilai tukar. Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Fleck pada tahun 1997, pergerakan nilai tukar dengan variabel yang digunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah nilai tukar real, yang kedua nilai tukar nominal, dan yang ketiga bantuan atau pinjaman dari luar negeri. Didapatkan bahwa aliran modal masuk dengan proyeksi pinjaman atau bantuan dari luar negeri itu telah mendorong apresiasi nilai tukar negara tersebut. Selanjutnya, keterkaitan aliran modal dengan inflasi. Inflasi mengakibatkan perekonomian tidak berkembang. Dampak inflasi terhadap perekonomian atau pertumbuhan ekonomi adalah sebagai berikut. Inflasi mengakibatkan para pemilik modal cenderung melakukan
spekulatif seperti membeli rumah, membeli tanah, atau membeli emas. Nah, cara ini cenderung atau dirasa lebih menguntungkan daripada melakukan investasi secara produktif. Dan yang kedua, dampak dari inflasi yaitu menyebabkan tingkat bunga meningkat sehingga akan mengurangi investasi negara tersebut. Jika inflasi tinggi, maka suku bunga akan tinggi juga. Nah, jika suku bunga tinggi, itu akan mengurangi minat penanam modal untuk melakukan usaha-usaha yang produktif. Keterkaitan nilai tukar dengan inflasi. Menurut Hadi, pada tahun 2001, harga dari barang yang diperdagangkan akan sama, baik dalam ekonomi domestik atau ekonomi asing. Perubahan kurs di Indonesia berpengaruh secara negatif oleh tingkat harga impor, harga perdagangan besar, dan harga konsumen. Nah, hal ini mengakibatkan depresi rupiah yang akan menyebabkan kenaikan harga konsumen secara terus-menerus. Dapat diketahui bahwa perubahan kurs dapat membawa dampak-dampak terhadap perubahan harga yang diterima oleh konsumen. Terima kasih. Pokok pembahasan kali ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada Foreign Direct Investment atau FDI saat kondisi pandemi COVID-19, di mana FDI ini merupakan salah satu komponen untuk pembiayaan program percepatan pembangunan, di mana dengan adanya modal asing yang masuk, ini akan digunakan sebagai pembangunan infrastruktur negara dan sebagai pendapatan negara. Pada kuartal pertama tahun 2020 atau saat terjadinya kondisi pandemi COVID-19 ini, pandemi COVID-19 telah merubah beberapa sektor perekonomian di beberapa negara, salah satu yang terkena dampaknya ialah Indonesia. Menurut Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Indonesia arus modal asingnya itu mengalami pertumbuhan sekitar 4-5% dibanding kuartal pertama tahun 2019. Di mana pencapaian total nilai FDI pada kuartal pertama tahun 2020 sebesar 6.803,6 juta US dollar atau sekitar 150 triliun rupiah. BKPM sendiri menargetkan FDI pada tahun 2020 mencapai 800 triliun rupiah, sehingga pada kuartal 1 tahun 2020 Indonesia telah memenuhi sekitar 18% dari total target FDI tahun 2020. Salah satu sektor yang paling terdampak akan pandemi COVID-19 ini ialah sektor kesehatan, kimia, dan farmasi, di mana sektor kimia, farmasi, dan kesehatan ini merupakan sektor yang bersinggungan langsung dengan kondisi saat ini, yaitu kondisi pandemi COVID-19. Sektor kimia dan farmasi terjadi peningkatan dari kuartal 1 2019 yang dimana pada kuartal tahun 2020 mencapai 569 juta US dollar. Lalu pokok bahasan yang kedua yaitu perbandingan FDI sebelum dan sesudah kondisi pandemi COVID-19, di mana pada bulan Mei 2020 atau saat ini itu Indonesia tetap mengalami peningkatan FDI walaupun tidak sesignifikan biasanya, di mana seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa sektor kesehatan merupakan sektor yang sangat berdampak karena sektor kesehatan merupakan sektor yang berkaitan erat dengan kondisi sekarang ini, itu mengalami peningkatan, bukan hanya mengalami peningkatan dalam modal asing yang masuk ke dalam sektor tersebut, tapi sektor kesehatan, kimia, dan farmasi itu berhasil menaiki peringkat di mana FDI tertinggi di Indonesia. Peningkatan FDI pada sektor asing ini yaitu sebesar 257 juta US dollar merupakan peningkatan yang signifikan jika dibandingkan dalam kurun 1 tahun ini. Lalu pada tahun 2010 sampai 2017 yaitu ketika pandemi COVID-19 ini belum terjadi, FDI Indonesia selalu mengalami peningkatan dengan rata-rata peningkatan sekitar 4 miliar US juta dolar per tahunnya. Maka perbandingan sebelum dan sesudah terjadinya pandemi COVID-19 ini yaitu FDI di Indonesia tetap mengalami peningkatan karena Indonesia merupakan negara yang memiliki perspektif yang tinggi dan alasan lainnya karena pandemi COVID-19 ini bukan hanya berdampak Indonesia tetapi di seluruh dunia, sehingga para investor asing lebih tetap
memilih menanamkan modalnya di Indonesia. Tetapi dalam beberapa sektor yang khususnya bersinggungan langsung dengan pandemi COVID-19 ini memiliki dampak yang cukup signifikan, yaitu salah satunya sektor kesehatan, kimia, dan farmasi. Dan ada pula sektor primer, di mana sektor primer ini saat terjadinya kondisi pandemi COVID-19 itu masih tetap berada di jalurnya karena sektor primer merupakan sektor yang dibutuhkan oleh seluruh masyarakat di Indonesia. Pengaruh FDI terhadap perekonomian di Indonesia selama pandemi COVID-19. Melambatnya investasi di Indonesia sebesar 8,0% pada kuartal pertama tahun 2020 dibandingkan dengan pertumbuhan sebesar 12,0% pada kuartal sebelumnya. Terjadi peningkatan capital outflow selama pandemi, tapi dalam kasus FDI yang kuat, modal asing yang ada di Indonesia bersifat jangka panjang dan sulit dipindahkan, sehingga modal tersebut dapat digunakan untuk menggerakkan roda perekonomian di Indonesia. Pada masa pandemi COVID-19 ini, Foreign Direct Investment atau FDI tetap mengalami pertumbuhan walaupun melambat. Beberapa sektor perekonomian di Indonesia mengalami peningkatan dan penurunan. Salah satu faktor yang mengalami peningkatan adalah sektor kesehatan, kimia, dan farmasi. Foreign Direct Investment atau FDI merupakan salah satu komponen yang berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia sebagai penjaga kestabilan ekonomi saat pandemi COVID-19 ini, karena FDI mampu membuat capital outflow tidak mudah terjadi. Maka dari itu, pemerintah dan lembaga terkait diharapkan tetap menjaga iklim investasi agar tetap berjalan sebagaimana mestinya di tengah kondisi pandemi COVID-19 ini. Hal tersebut penting untuk membuka kesempatan yang luas bagi masuknya FDI karena FDI menjadi pendorong dalam menjaga pertumbuhan perekonomian. Sekian hasil sharing dan penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian penjelasan dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Sekian penjelasan dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.